teman-teman. Yuk ikutin keseruan kelompok aku untuk mengenal salah satu alat medis, yaitu CT scan. Ada di sini misalkan cupnya, sumber radiasi namanya cup ya. Bayangkan kita dan putih, ya ternyata seperti itu. Ya. Dari sini ada yang bertanya. Nah, tadi itu bapaknya lagi ngejelasin ke kita nih tentang apa sih CT scan itu dan apa aja komponen-komponennya. Habis itu, kita diajak ke ruang operator. Di sini kita dijelasin bagaimana cara baca diagnosis dan melihat apa saja sih gejala-gejala yang ada pada pasien. Wah, seru banget ya teman-teman. Tapi aslinya ini tuh pusing banget. Di sekalian praktek sekalian ya. Oke. Ini agak bisa. Kita kepala curiga kasusnya kasus ada gejala stroke ya. Dan di sini ada namanya survio. Survio itu Bapak jelasin lagi nanti satu hari lebih. Survio itu definisi. Kalau Bapak jelasin ya bisa berapa SKP? Ya banyak ya. Di sini muncul dari sini area mana yang mau di ya. Dari sini apa namanya, ini parameternya di sini. Oke, misalkan ini namanya, jadi cepat penting selesai. Nah ini gambar kita mau pakai seru dulu ya. Ini namanya otak manusia. Otak pasti manusia punya otak. Kalau nggak punya otak itu nggak punya manusia ya tandanya. Ya ini ada anatomi ya. Semakin kita ke bawah, nah ini namanya foramen magnum. Nah, di sini, nah ini mojang priangannya parah. Pasien dengan datang stroke ya. Nah, di sini stroke itu ada dua ya. Namanya kita nanti ada pintu. Mas, mau misi Pak, cek dulu. Oh iya, ini namamu siapa? Bapak bilang tadi ya. Jadi bisa dilihat, nah ini dari ginjalnya berarti. Apa itu CT scan? CT scan atau Computer Tomography Scan adalah alat pencitraan medis yang menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar potongan melintang tubuh secara detail. Kegunaan CT scan yang pertama untuk mendiagnosis penyakit seperti tumor, infeksi, pendarahan, dan kelainan organ. Yang kedua untuk menilai cedera akibat kecelakaan. Yang ketiga untuk membantu dokter menentukan tindakan operasi atau terapi. Yang keempat memantau perkembangan penyakit atau efektivitas pengobatan. Desain sistem alat. Komponen utama CT scan. Genre struktur cincin besar tanpa pasien masuk diberi sinar X-ray tubert dan detektor. 2. Sinar X-ray tubert menghasilkan radiasi sinar X yang menembus tubuh. 3. Detektor menerima sinar X yang melewati organ tubuh dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. 4. Meja pasien bergerak masuk di genre saat pemindaian. 5. Komputer pengelola citra mengubah data sinar X menjadi gambar 2D atau 3D. Keterkaitan dengan anatomi dan fisiologi itu ada 3. 1. Organ yang dipindai harus diam, akan mengurangi artefak. 2. Jaringan berbeda menyerap sinar X berbeda seperti tulang paling tinggi dan udara paling rendah. 3. Fisiologi dan aliran darah membuat pembuluh tampak jelas dan kontras. Selanjutnya ada mekanisme kerja CT scan. Mekanismenya itu diawali dari tabung sinar X yang memancarkan radiasi ke bagian tubuh tertentu. Kemudian, setiap jaringan ini menyerap sinar X dalam
jumlah tertentu sesuai dengan densitasnya. Kemudian detektor ini menangkap variasi intensitas tersebut. Lalu dari komputer itu mengolah data menjadi sebuah gambar potongan tubuh dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Proses pencitraan dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis seperti penggunaan kontras iodin yang dapat membantu memperjelas aliran darah dan fungsi organ, serta pergerakan pernapasan yang dapat menurunkan ketajaman gambar. Nah, teman-teman, multi-slice compute tomography scan atau MSCT scan 128 ini sudah pasti memiliki kelebihan, kekurangan, dan efek sampingnya. Kelebihan MSCT scan 128 slice ini sendiri, yang pertama itu gambarnya jelas dan detail. Kelainan kecil lebih gampang kelihatan. Yang kedua, itu proses scan cepat, jadi minim blur karena gerakan. Terus yang ketiga, bagus buat cek jantung dan pembuluh darah tanpa tindakan invasif. Yang keempat, itu radiasi lebih rendah dibanding CT scan lama. Terus bisa lihat organ dari berbagai sudut termasuk tampilan 3D. Kekurangan MSCT scan 128 slice ini sendiri yaitu yang pertama, dia cukup mahal. Terus yang kedua, itu tetap pakai radiasi, jadi nggak boleh sering-sering. Terus yang ketiga, sering butuh zat kontras, ada resiko alergi. Terus yang keempat, nggak cocok buat semua orang seperti ibu hamil atau pasien ginjal. Terus belum ada di semua rumah sakit. Efek samping MSCT scan 128 slice itu sudah pasti terpapar radiasi walau dosisnya kecil. Terus juga efek zat kontras seperti rasa panas, mual, atau pusing. Terus reaksi alergi meski kadang jarang. Terus juga bisa memberatkan ginjal pada pasien tertentu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan kasus penyakitnya. Salah satunya adalah stroke. Kebetulan pada saat di rumah sakit kemarin kami memeriksa CT scan, ada salah satu pasien yang datang yang berkemungkinan pasien ini didiagnosis stroke. Stroke sendiri merupakan kondisi kegawat daruratan akibat gangguan aliran darah ke otak. Nah, CT scan kemarin berfokus di kepala. Hal ini digunakan sebagai pemeriksaan awal karena cepat dan juga akurat. Pada stroke hemoragik, pendarahan tampak sebagai area hyperdens atau putih terang pada CT scan. Sedangkan pada stroke iskemik, tingkat kerusakan otak dapat dinilai menggunakan skor ASPEX atau Alberta Stroke Program Early CT Score untuk menentukan luas area otak yang terdampak. Nah, jika secara anatomi dan fisiologinya, CT scan akan menampilkan struktur otak seperti lobus, ventricle, dan pembuluh darah. Perubahan densitas jaringan pada CT scan akan menunjukkan gangguan fungsi otak, sehingga penilaian ini dapat dilakukan secara visual maupun menggunakan skor ASPEX pada stroke iskemik, sedangkan pada stroke hemoragik fokusnya akan pada lokasi dan juga luas perdarahan saja. Selain digunakan pada kasus stroke, CT scan juga dapat digunakan pada berbagai kasus lainnya. Contohnya seperti CT torak untuk mendeteksi penyakit paru-paru seperti pneumonia, tumor paru, dan emboli. Lalu ada CT abdomen untuk kelainan organ dalam seperti usus buntu, batu ginjal, dan kanker hati. Lalu ada CT tulang untuk membantu melihat patah tulang kecil yang tidak tampak pada ronsen. Sedangkan untuk CT spine digunakan untuk menilai kerusakan saraf spinal dan diskus.